Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Algani Setianingrum akan menjelaskan tentang mikroorganisme yang berperan bermanfaat pada pangan, yaitu bakteri Streptococcus thermophilus. Pokok pembahasan tentang Streptococcus thermophilus, kedua ciri-ciri, ketiga kegunaan, dan keempat produksi yogurt. Mikroorganisme dalam pangan memiliki peranan penting, terutama pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi dikarenakan enzim yang terdapat dalam mikroorganisme tersebut. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari pemanfaatan mikroorganisme ini, di antaranya sebagai starter produk pangan hingga fungsinya yang mampu menghambat kerusakan dan pembusukan bahan pangan. Contoh dari mikroorganisme yang terdapat pada pangan yaitu Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus juga dikenal sebagai Streptococcus salivarius. Thermophilus adalah bakteri gram positif dan anaerob fakultatif fermentatif dari kelompok Viridans. Streptococcus thermophilus ditemukan dalam produk susu fermentasi dan umumnya digunakan dalam produksi yogurt. Ciri-ciri Streptococcus thermophilus. Mesosom yang diduga berfungsi sebagai mitokondria, volutin yaitu zat yang banyak mengandung DNA, plasmid adalah DNA non-kromosom, plasmid mengandung gen-gen seperti gen kebal antibiotik, gen patogen. Lembar fotosintesis, terdapat lipatan ke arah sitoplasma yang berisi lembar fotosintesis. Ribosom sebagai tempat sintesis protein. Inti bersifat prokarion terdiri atas benang kromatin, DNA, dan RNA. Berikutnya kegunaan bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri Streptococcus thermophilus adalah salah satu bakteri yang paling banyak digunakan dalam industri susu. Statistik USDA dari tahun 1998 menunjukkan bahwa lebih dari 1,2 miliar kilogram keju mozzarella dan 621 juta kilogram yogurt dihasilkan dari Streptococcus thermophilus. Yogurt dan keju yang mengandung kultur hidup Streptococcus thermophilus dianggap bermanfaat bagi kesehatan. Kultur Streptococcus thermophilus secara langsung membuatnya lebih mudah bagi orang-orang yang terinfeksi laktosa tidak toleran untuk mencerna produk susu. Bakteri memecah laktosa, gula dalam susu yang sulit dicerna oleh orang yang tidak toleran laktosa. Produksi yogurt. Yogurt merupakan produk susu yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Proses fermentasi yogurt dapat digunakan kultur tunggal ataupun campuran dari BAL, L. bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Merupakan bakteri yang umum digunakan sebagai kultur starter pada proses fermentasi susu menjadi yogurt. Ketika digunakan sebagai kultur campuran, kedua bakteri ini bersimbiosis mutualisme, di mana L. bulgaricus dilaporkan menghasilkan asam amino dan peptida pendek yang menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Sedangkan Streptococcus thermophilus menghasilkan asam format yang menunjang pertumbuhan L. bulgaricus. Manfaat Streptococcus thermophilus selain pada pangan, di antaranya kanker. Kemoterapi sering menyebabkan mukositis, peradangan parah terutama pada usus kecil. Dengan Streptococcus thermophilus, TH-4 berfungsi lebih sehat dan tidak terlalu tertekan. Keju rendah lemak. Streptococcus thermophilus membantu membuat keju rendah lemak dengan karakteristik yang mirip dengan keju biasa berlemak penuh. Diare terkait antibiotik. Strain Streptococcus thermophilus juga mengurangi risiko diare terkait antibiotik, masalah yang diakibatkan oleh penggunaan antibiotik. Ini adalah gambar bakteri Streptococcus thermophilus dan pembuatan yogurt yang difermentasi oleh bakteri Streptococcus thermophilus.
Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.